Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha, apa kabarnya nak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sudah anak-anak siapkan alat tulis dan buku cetak pena jilid 2A. Tema 1, hidup rukun. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Hari ini materi pembelajaran yang akan kita bahas yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua seni budaya dan prakarya atau SBDP, yang ketiga matematika. Tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran 4. Materi yang akan kita bahas yang pertama materi bahasa Indonesia, yaitu menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya anak-anak sering ya mendengar kalimat perintah. Misalnya perintah dari ibu bapak guru di sekolah. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu 1. Menggunakan akhiran kata lah atau kan. Lalu yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Kalimat perintah sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Perintah dalam percakapan memiliki arti yang berbeda-beda. Salah satu contoh kalimat perintah dari ibu bapak guru di sekolah, yaitu kerjakan soal di bukumu. Dari kalimat yang memiliki kata perintah yang bagian mana ya nak? Yaitu kata kerjakan. Karena kata kerjakan memiliki akhiran kata kan yang termasuk dari kalimat perintah. Yang memiliki makna kalimat perintah dari ibu bapak guru agar dikerjakan segera tugas soal di bukumu. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran matematika. Menghitung pengurangan suatu bilangan. Seperti pada penjumlahan, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika melakukan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Kelereng Budi hilang 29 butir. Berapakah sisa kelereng milik Dedi? Menghitung pengurangan suatu bilangan memiliki dua cara, yaitu cara pertama menggunakan bantuan gambar, lalu yang kedua menggunakan cara bersusun panjang. Kita bahas yang pertama menggunakan bantuan gambar. Kita hitung dengan bantuan gambar yang milik Dedi. Milik Dedi mempunyai 147 butir kelereng. Angka nilai dari total 147 butir kelereng terdiri dari 100 sebagai ratusan, 40 sebagai puluhan, dan 7 sebagai satuannya. Ingat, seperti pada penjumlahan, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika melakukan pengurangan. Karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, yaitu bilangan pertama berjumlah 7 dan bilangan kedua berjumlah 9, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan yang pertama. Jadi yang totalnya nilai puluhan 40 diletakkan ke 7, jadi 40, sisanya tinggal 30. Dan 7 bertambah 10 jadinya 17. Setelah itu lanjut kita menghitung kelereng Budi yang hilang 29 butir dengan mengurangkan kelereng milik Dedi. Angka 29 kita letakkan sebagai berikut. 9 kita letakkan di bagian satuannya. Lalu 20 kita letakkan di bagian tengah, yaitu di bagian puluhannya. Maka jika kita dikurangkan 17 dikurang dengan 9 berjumlah 8. 30 dikurang 20 menjadi 10. Lalu 100 tetaplah 100, tidak ada pengurangan. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Selanjutnya kita menggunakan cara bersusun panjang.
Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, lalu kurangkan angka pada setiap nilai tempatnya. Dapat kita lihat sebagai berikut. 147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7. Lalu yang 29 kita letakkan di bawah dengan puluhan 47-nya. Kita luruskan dengan angka nilai 47, yaitu 29 sama dengan 20 ditambah 9. Ingat, nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua. Nilai satuan pada bilangan pertama berjumlah 7. Lalu nilai bilangan yang kedua berjumlah 9. Jadi nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua. Karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka nilai 40, 10-nya kita pinjamkan ke angka satuan 7. Jadi angka puluhannya sisa 30 dan satuannya berjumlah menjadi 17. Jika kita hitung-hitungkan, yaitu 147 sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 17. Lalu yang 29 sama dengan 20 ditambah 9. Ingat ya nak, dalam menghitung pengurangan suatu bilangan seperti pada penjumlahan, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ketika melakukan pengurangan. Jika kita hitung pengurangan ini menjadi 17 dikurang 9 menjadi 8. 30 dikurang 20 menjadi 10. 100 tidak ada pengurangan, tetaplah 100. Jadi 100 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 118. Jadi sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Cara yang ketiga yaitu menggunakan cara bersusun pendek. Susun ke bawah bilangan yang akan dikurangkan sesuai nilai tempatnya. Karena nilai satuan pada bilangan pertama lebih kecil dari bilangan kedua, maka angka 10 dipinjam dari nilai puluhan. Jadi, angka nilai puluhan 4 kita pinjamkan 1 ke angka satuan 7. Jadi total satuannya menjadi bertambah 17. Kurangkan nilai satuannya. 17 dikurang 9 menjadi 8. Karena angka nilai puluhan tadi sudah dikurangkan menjadi sisa 3. Kurangkan nilai puluhan, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ratusan kita turunkan tidak ada pengurangan. Jadi nilai keseluruhannya yaitu sisa kelereng milik Dedi adalah 118 butir. Selanjutnya anak-anak bisa buka halaman 51. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Perhatikan contoh soal berikut. Banyak siswa laki-laki di SD Tunas ada 149 orang. Banyak siswa perempuan di SD tersebut ada 153 orang. Berapa jumlah siswa seluruhnya? Cara penyelesaian soal sebagai berikut. Banyak siswa seluruhnya dapat diketahui dengan penjumlahan. Selesaikan dengan cara bersusun panjang atau pendek. Jumlahkan satuan. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Tulis 2, simpan 1 sebagai puluhan. Sekarang kita hitung puluhannya. 1 sebagai simpanan tadi kita tambah dengan 4 ditambah 5 berjumlah 10. Tuliskan 0, simpan 1 sebagai ratusannya. Sekarang kita jumlahkan ratusannya. 1 sebagai simpanan kita tadi ditambahkan 1 ditambahkan 1 yang berjumlah 3. Jadi jumlah seluruh siswa di SD Tunas adalah 302 orang. Selanjutnya kita ke materi Seni Budaya dan Prakarya atau SBDP yang berjudul membuat sketsa gambar. Anak-anak tentunya sudah belajar berbagai jenis alat gambar. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan.
Gambar akan menjadi lebih indah jika diberi warna. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif. Nah, kamu juga sudah belajar langkah-langkah menggambar imajinatif ya, Nak? Sebelum menghias gambar, ayo membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Sketsa dapat digambar dengan menggabungkan berbagai garis. Perhatikan macam-macam garis berikut. Yang pertama ada garis lurus. Yang kedua ada garis spiral. Yang ketiga ada garis lengkung. Yang keempat ada garis zigzag. Yang kelima ada garis gelombang. Dari kita membuat sketsa gambar, selanjutnya kita mewarnai sketsa gambar. Tentunya anak-anak sudah pernah ya Nak ya membuat sketsa gambar. Sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Cara mewarnai gambar bermacam-macam. Ada yang mewarnai dengan menggunakan sikat gigi atau cotton bud. Demikianlah untuk pemateri pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan ya Nak. Untuk tugasnya nanti akan Bu Eni kirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.